Maka manfaatkan amanah itu. Pergunakan amanah itu sebagai jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak istrimu adalah tanggung jawabmu. Kalau engkau membiarkan anak istrimu tidak sholat, tidak zikir, tidak datang ke majelis-majelis ilmu, maka engkau akan dipertanyakan. Engkau adalah pemimpin keluarga. Ya. Dan anakmu, istrimu akan menjadi musuh bagimu apabila engkau di akhirat kelak terbukti tidak mengajarkan mereka agama yang benar. Ya, anakmu akan bisa menjadi pengganjal dirimu masuk surga karena engkau tidak mendidik dengan benar. Seorang pemimpin tidak mudah tanggung jawabnya, besar tanggung jawabnya. Maka apabila kita mengemban tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, ya, kita sangat mulia di sisi Allah. Ya. Suami, pegang tanggung jawabmu dan didiklah anak istrimu dengan agama yang benar. Sekali lagi, dengan agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wahai istri, jadilah istri yang solehah, karena sesungguhnya perhiasan dunia yang sebagus-bagusnya, melebihi berlian permata yang seberapapun bagi seorang suami, yaitu istri yang solehah. Ya. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Ya. Jantung rumah tangga itu istri. Ya. Sakinahnya keluarga itu, ya, peran pentingnya adalah istri. Ya. Istri itu bagaikan air yang menyirami api. Istri itu mendinginkan. Istri itu menenangkan. Ya. Wahai istri, engkau adalah pemimpin di rumah suamimu. Maka dikala suamimu tidak ada di rumah, engkaulah pemimpinnya. Dan engkau akan diminta pertanggungjawabannya, ya, apa yang engkau pimpin saat suamimu tidak ada di rumah. Bagaimana sholatnya anakmu, engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan anak kita. Anak saya tidak sholat, Abu, bagaimana ya? Introspeksi pada diri kita. Maka ada suatu kajian yang menyampaikan judul yang sangat bagus, mendidik anak dalam rumah tangga. Tapi yang dicoret anak, mendidik anak dalam keluarga. Yang dicoret anaknya, dicoret, diganti apa? Orang tua. Mendidik orang tua dalam keluarga. Itu jamaah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga itu awalnya dari mana? Orang tua dulu. Anak kita tidak bisa ngaji, tidak tahu huruf hijaiyah karena siapa? Karena keluarga. Karena dari kecil tidak didekatkan dengan Al-Quran. Anak kita tidak sholat karena apa? Karena kita membiarkan dari kecil anak kita tidak didekatkan dengan sholat, tidak pernah diajak ke masjid, tidak pernah untuk diajak nemenin sholat. Tidak pernah dinasihati sholat dari mulai kecil. Kita menyekolahkan di tempat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Karena Abu merasakan benar orang tua dulu saat menasihati kita,
anakmu seperti itu, apapun, semua itu karena orang tuanya. Jadi jangan salahkan anakmu. Wong kamunya saja seperti itu. Seperti tamparan saat orang tua mengatakan, Masya Allah, saat orang tua sudah tidak ada, kita sekarang menjadi orang tua, merasakan, iya benar. Anak itu awalnya dari kecilnya tergantung orang tua. Anak itu nurut di kecil itu. Mau disekolahkan di pesantren, iya. Ya. Mau disekolahkan di mana, iya. Ya. Dari TK, dari SD, ya. Tinggal ketegasan dan keyakinan seorang orang tua tentang bagaimana mempersiapkan masa depan anaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amanah keluarga ini, rumah tangga ini, ya, peganglah dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadilah pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar, untuk menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Maka dikatakan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih, ya, disampaikan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya apa yang dipimpinnya, tentang apa yang dipimpinnya. Amir adalah memerintah manusia, adalah pemimpin rakyatnya. Seorang laki-laki ada pemimpin atas keluarganya, dan ia akan ditanya tentang keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah suaminya. Seorang budak adalah pemimpin para harta, ya, tuannya, dan ia akan ditanya tentangnya. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya apa yang engkau pimpin. Termasuk kita ini, Abu, saya belum menikah. Engkau adalah pemimpin dari amanah titipan Allah akan anggota tubuh ini. Engkau adalah pemimpin lisanmu, engkau adalah pemimpin penglihatanmu, engkau adalah pemimpin penglihatanmu, engkau pemimpin jari-jarimu, dan engkau pemimpin kakimu. Dan engkau akan diminta pertanggungjawabannya akan lisan, penglihatan, pendengaran, jari-jari kita, kaki kita, dan yang lain yang Allah sudah berikan nikmat amanah kepada kita. Ya. Wahai suami istri, jagalah ini semuanya. Ya. Jadilah pemimpin yang amanah. Jadilah orang tua yang dibanggakan anak-anak kita. Orang yang tua yang penuh tanggung jawab. Orang tua yang penuh kasih sayang. Orang tua yang penuh cinta terhadap keluarganya. Kalau dalam keluarga sudah tumbuh rasa cinta, kasih sayang, saling menenangkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, sesungguhnya mereka adalah pakaian bagimu dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Saling memberikan ketenangan. Suami istri itu saling, ya, ya, saling membutuhkan, bukan saling dibutuhkan. Kemarin sudah Abu sampaikan ya perbedaan saling membutuhkan, bukan saling dibutuhkan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka jadilah pemimpin yang terbaik. Suami istri itu saling mendoakan, saling membantu, ya, saling menasehati, ya, saling menolong, dan saling apa jamaah? Saling memaafkan. Ya, sudah ini belum? Saling mendoakan, saling membantu, saling menolong, ya,
saling apa jamaah? Saling apa tadi jamaah? Saling membantu, saling menolong, saling menasehati, saling mendoakan, dan saling memaafkan. Ya. Sudahkah kita ini jamaah? Ya. Saling dalam kebaikan. Saling berpegangan tangan untuk 5 hal ini. Dan kita harus meyakini pada diri kita. Istrimu itu bukan malaikat, bukan bidadari. Suamimu itu bukan malaikat. Istrimu itu tidak lepas dari dosa. Suamimu tidak lepas dari dosa. Ikhlas, ridho, saling memaafkan atas kesalahan, dan selalu introspeksi diri. Kenapa kejadian itu terjadi pada diri kita? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Dan ini jamaah, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga amanah yang Allah pikulkan kepadanya. Dan merekalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 10. Ya. Ulaika humul warithun alladzina yuritsunal firdausahum fiha khalidun. Mereka itulah orang yang mewarisi surga, yaitu orang yang akan ada dalam surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tugas tanggung jawab kita itu tidak ringan. Maka pentingnya ilmu pranikah sebelum menikah, karena pernikahan itu tidak ringan. Tapi akan menjadi ringan kalau kita hadapi berdua.